Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Cahyani Putri, NIM 86022153 dari jurusan Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Video ini saya buat guna memenuhi tugas filsafat ilmu semester 7 dari Universitas Terbuka. Halo teman-teman, selamat datang di presentasi saya tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai dasar-dasar filsafat ilmu. Filsafat ilmu bukan sekedar teori abstrak, tapi fondasi yang membentuk bagaimana kita memahami, memperoleh, dan menerapkan pengetahuan. Hari ini kita akan bahas ketiganya secara runtut. Mari kita simak berikut ini. Sebelum masuk ke masing-masing konsep, kita perlu tahu bahwa filsafat ilmu sebenarnya menjawab 3 pertanyaan besar. Apa yang menjadi objek kajian ilmu? Itu dijawab oleh ontologi. Bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan yang benar? Itu ranahnya epistemologi. Dan untuk tujuan apa ilmu digunakan? Itu adalah urusan aksiologi. Nah, ketiganya tidak bisa dipisahkan. Kita akan bahas satu persatu berikut ini. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi mempertanyakan apa dan bagaimana hakikat objek yang kita pelajari. Dalam ilmu pengetahuan, saya sebagai guru PAUD, objek kajiannya adalah anak usia 0 sampai 6 tahun. Secara ontologis, anak bukan sekedar manusia kecil yang belum sempurna. Mereka adalah individu yang utuh dan memiliki dimensi fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan spiritual yang berkembang secara bersamaan. Pandangan ini sangat menentukan praktek kita jika seorang guru PAUD memahami ontologi anak sebagai individu yang utuh. Ia tidak akan hanya fokus melatih membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga memfasilitasi bermain, berkreasi, dan bersosialisasi sebagai kebutuhan nyata seorang anak, bukan sekedar hiburan. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi mempertanyakan bagaimana kita memperoleh pengetahuan yang benar dan bagaimana kebenaran bisa diuji. Dalam konteks guru PAUD, pengetahuan tentang anak diperoleh melalui 3 jalur utama. Yang pertama melalui observasi langsung, yaitu guru mengamati, mendokumentasikan, dan mencatat perkembangan anak setiap hari. Yang kedua, penelitian ilmiah. Seperti teori Piaget tentang tahap perkembangan kognitif atau temuan neuroscience tentang perkembangan otak di usia emas. Ketiga, refleksi kritis atas praktik pembelajaran. Sebagai bentuk nyata, karena anak tidak bisa mengekspresikan pengetahuannya melalui ujian tertulis seperti kelas SD, SMP, dan seterusnya, maka untuk anak PAUD, asesmen yang paling valid adalah autentik atau portofolio, observasi, dan dokumentasi karya-karya anak, sehingga kita bisa tahu bagaimana anak itu berkembang. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi mempertanyakan apa ini nilai yang mendasari ilmu ini dan untuk apa tujuan ilmu ini digunakan. Secara aksiologis, pertanyaan penting dalam dunia PAUD adalah apa tujuan kita hanya mempersiapkan anak masuk SD atau lebih dari itu. Nah, yakni membangun fondasi karakter, kemandirian, kreativitas, dan kecintaan pada belajar sepanjang hidupnya. Jawaban atas pertanyaan ini akan membentuk sebuah keputusan kita, yaitu kita akan memilih kurikulum yang benar, metode apa yang digunakan dengan benar, kemudian bagaimana kita menilai keberhasilan anak.